Shalom. Shalom. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini ya. Nah, langsung saja biar waktunya nggak terlalu boros. Kita buka kitab kita yang terambil dari Filipi 4 ayatnya ke-4 sampai yang ke-6. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya, sering dikhotbahkan. Sudah dapat semua, amin. Nah, saya baca sendiri dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Nasihat-nasihat terakhir. Ada yang ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Nah, kalau kita baca tentang kitab Filipi ini lebih kebanyakan tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, dalam kitab ini juga diawali dengan salam, dengan ucapan syukur Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ia sangat mengucap syukur kepada jemaat yang ada di Filipi karena barang-barang dan yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Nah, tetapi Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi agar supaya tetap sehati, sepikir, berpegang teguh di dalam Tuhan. Karena kenapa? Pada masa itu, banyaknya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, saat ini mari kita bahas tentang mengatasi kekhawatiran. Itulah tema kita pada saat ini, mengatasi kekhawatiran. Seperti yang di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Menyatakannya dalam segala hal, mengatasi kekhawatiran. Nah, perlu kita ketahui dulu apa arti itu kekhawatiran. Jangan hanya sekedar kita tahu itu khawatir. Khawatir merupakan rasa cemas, sesuatu hal yang belum terjadi, kita sudah cemas dan takut. Nah, janganlah merupakan kata keras buat kita supaya kita jangan khawatir. Karena sebab ada akibat yang akan kita alami ketika kita khawatir. Nah, contohnya seperti begini. Ketika kita datang ke SPBU, pasti ada yang namanya warning atau perhatian. Atau don't smoking area. Janganlah merokok di area ini. Karena kenapa? Akan mengakibatkan yang namanya kebakaran. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita khawatir, akan mengakibatkan iman kita dibunuh oleh kekhawatiran itu. Sehingga kita goyah akan di dalam Tuhan. Sehingga kita akan terombang-ambing oleh dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di luar sana. Tetapi Paulus mengingatkan kita agar jangan berlebihan kekhawatiran itu. Definisi khawatir itu banyak sekali yang kita alami. Kita khawatir akan masa depan, khawatir dengan segala apapun yang kita makan, minum. Nah, kalau saudari Dian kemarin minggu yang lalu makan mie, nah, dia khawatir, mungkin besok aku bisa makan mie lagi nggak ya? Kalau minggu yang lalu saudari Dian makan mie, mungkin minggu ini ia akan makan daging ya. Amin. Nah, langsung saja. Ada berapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita dapat mengatasi kekhawatiran itu? Ada berapa hal ya gini ya? Bukan hanya sekedar khawatir, Tuhan aku khawatir, tetapi kita tidak ada tindakan untuk mengatasinya. Tetapi satu hal, yaitu hal yang pertama supaya kita dapat mengatasi kekhawatiran itu, yaitu bersukacitalah. Tetap bersukacita sesuai yang dikatakan di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Nah, kalau bersukacita senantiasa, tetaplah bersukacita, berarti segala aspek hidup kita ini ketika kita sedih, apapun itu, kita harus tetap bersukacita sesuai yang dikatakan di Filipi ini. Janganlah sekali-sekali padamkan sukacitamu, sukacita di dalam Tuhan. Dikatakan di Matius 5 ayat ke-12, dikatakan bahwa bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga.
sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacitalah senantiasa sebab upahmu besar di surga. Perlu dipertanyakan saat ini, kita sudah bersukacita nggak? Pasti saya yakin kita di tempat ini sudah bersukacita. Amin. 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 Saudari Silce. Amin. Nah, di tengah-tengah masalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus ingin sekali jemaat yang ada di Filipi itu jangan sampai kendor sukacitanya. Nah, begitu juga dengan kita, janganlah sampai sukacita kita itu kendor. Tetapi harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tiada henti-hentinya kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Baik ketika kita bangun, tidur, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Sebab segala aspek hidup kita ini itu bersandar daripada Tuhan. Dan hal yang kedua yaitu menyatakannya di dalam doa. Nah, cara mengatasi kekhawatirannya itu harus menyatakannya di dalam doa. Berdoa. Di Tesalonika dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Segala apapun itu, kita harus tetap berdoa. Ada sebuah ilustrasi begini. Ilustrasi ini saya ambil dari tokoh Alkitab ya, Daniel. Daniel setiap hari ya. Nah, dia berdoa dan pada masa itu keluarlah perintah oleh Nebukadnezar berdoa kepada Nebukadnezar bukan kepada Tuhan. Tetapi karena iman Daniel ini yang memiliki takut akan Tuhan, ia tetap berdoa di dalam Tuhan. Ia dapat mengatasi kekhawatiran itu. Ia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Ia tetap berdoa. Sehingga ketika ia berdoa, apa yang dialaminya? Ia dalam lindungan Tuhan. Ia masih tetap berada dalam perlindungannya Tuhan. Nah, saya mengajak kita saat ini, apakah kita sudah berdoa? Tetap berdoa? Berdoa memang adalah nafas hidup orang percaya. Baik segala aspek hidup kita harus tetap berdoa. Dan hal yang ketiga yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal berarti dikatakan bahwa hendaknya apapun aspek kehidupan kita ketika kita merasa sedih, khawatir akan segala hidup kita, khawatir akan masa depan kita, kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Ada pernah saya lihat ya, di motivator terhebat, yaitu Nicky ya. Dia adalah motivator yang paling terhebat, yang terkenal. Dia terlahir tanpa tangan dan kaki. Tetapi ia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dengan keadaan fisiknya yang kurang mendukung, tetapi ia menjadi motivator yang terkenal. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita sudah mampu mengucap syukur dalam segala hal kehidupan kita. Maka kita akan menjadi seperti Nicky itu, walaupun keadaan fisiknya yang kurang, bisa dikatakan kurang mampu lah ya. Nah, apalagi dengan kita yang sudah fisik kita sempurna, bukan berarti sempurna dalam hal apa, tetapi kita mempunyai tangan, kaki seperti manusia normal biasanya. Nah, namun saya mengajak kita saat ini, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dengan melakukan ketiga hal ini, yang tadi yang pertama yaitu tetap bersukacita, menyatakannya di dalam doa, dan tetap mengucap syukur, maka dengan iman kita akan mengatasi kekhawatiran itu. Saya percaya pada saat ini, saudari-saudari semua sudah mengatasi yang namanya kekhawatiran itu dengan melakukan yang ketiga hal itu. Amin. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.